Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanita Sabir STMT, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama pada BPSDM Regional Kementerian Dalam Negeri Bukit Tinggi pada tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai kepemimpinan kinerja dengan judul Pengelolaan Perubahan di Sektor Publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Pengelolaan perubahan sektor publik yang efektif meliputi kepemimpinan transformasional, jaringan kerja, dan komunikasi yang kuat untuk memimpin pelaksanaan program demi mencapai kinerja tinggi dan organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Tujuannya adalah menggerakkan organisasi menuju kinerja terbaik melalui cara-cara inovatif dan pemanfaatan dampak yang lebih luas dengan tekanan pembangunan hubungan dan interaksi yang baik dengan publik. Kepemimpinan transformasional pertama kali diperkenalkan oleh James McGregor BAM tahun 1978 yang membedakannya dari kepemimpinan transaksional. BAM mendefinisikan transformasional sebagai bentuk kepemimpinan di mana pemimpin dan pengikut raise one another to higher level of motivation and morality, saling meningkatkan motivasi dan moralitas ke tingkat lebih tinggi. Bernard M. Bass tahun 1985 kemudian memperluas teori ini dengan menekankan aspek bagaimana pemimpin mempengaruhi pengikut untuk mencapai kinerja yang melebihi ekspektasi, performance beyond expectation, melalui mekanisme psikologis tertentu. Karakteristik utama. 1. Pengaruh ideal. Pemimpin menjadi teladan etis dan bermoral tinggi sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. 2. Motivasi inspiratif. Pemimpin menyampaikan visi yang menarik dan menantang, memotivasi pengikut untuk ikut berjuang. 3. Stimulasi intelektual. Pemimpin mendorong kreativitas, inovasi, dan pemikiran kritis terhadap status quo. 4. Pertimbangan individual. Pemimpin harus memberikan perhatian dan pengembangan personal terhadap setiap pengikut. Adapun elemen kunci dalam pengelolaan perubahan sektor publik. 1. Transformasional. Pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk melakukan perubahan signifikan demi tujuan bersama. 2. Jaringan kerja. Membangun dan memelihara hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar organisasi untuk mendukung pelaksanaan program. 3. Komunikasi yang efektif. Mampu membangun hubungan dan interaksi dengan publik serta pihak terkait untuk mempengaruhi pendapat, perilaku, dan pengetahuan demi tercapainya tujuan organisasi. 4. Pelaksanaan program pelayanan publik. Mengelola dan melaksanakan program atau kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan inovasi dan efisiensi. 5. Pencapaian kinerja tinggi. Mengarahkan organisasi untuk mencapai tingkat kinerja terbaik melalui perubahan yang terencana. Kerjasama elemen sektor publik. Kepemimpinan transformasional akan menginisiasi perubahan dengan visi yang jelas, jaringan kerja yang solid,
memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi serta sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung perubahan tersebut. Komunikasi yang efektif menjadi alat untuk menyelaraskan pandangan, menyampaikan tujuan perubahan, dan mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat. Dengan dukungan jaringan kerja dan komunikasi yang baik, pelaksanaan program pelayanan publik dapat berjalan lebih lancar dan inovatif. Hasilnya adalah organisasi berkinerja tinggi yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mencapai tujuan. Pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. 1. Mengakses informasi dan peluang. Melalui personal network, seseorang dapat terhubung dengan pihak-pihak yang memiliki informasi tentang peluang kerja yang tidak dipublikasikan secara terbuka. 2. Memperluas kolaborasi dan peluang. Dalam konteks entrepreneurship, networking memungkinkan terciptanya peluang bisnis baru, kolaborasi, serta investasi antar tim. Selain itu, entrepreneur bisa belajar dari pengalaman pihak lain untuk memperluas wawasan dan strategi. Strategi komunikasi efektif. Dalam menghadapi dinamika organisasi publik, strategi komunikasi yang baik sangat diperlukan. Beberapa langkah penting adalah membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, memanfaatkan teknologi adaptif, memberikan pelatihan komunikasi, mengelola perbedaan budaya, serta melakukan evaluasi berkala terhadap proses komunikasi. Strategi ini meningkatkan kerja tim, memperjelas tujuan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi strategis dapat meningkatkan penerimaan kebijakan dan mendorong pemerintahan partisipatif melalui pengembangan pesan yang dirancang dengan baik, pemanfaatan media yang efektif, dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah perubahan dalam organisasi merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat dihindari. Perubahan pasti akan selalu terjadi agar organisasi tersebut dapat tetap bertahan hidup dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Perubahan dilakukan dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, mengingat tuntutan publik yang semakin tinggi. Perubahan dan inovasi di organisasi publik menjadi suatu yang sangat krusial. Berikut ini kami tampilkan beberapa dokumentasi. Yang pertama adalah jejaring kerja eksternal dalam rangka kesiapan lalu lintas menghadapi Hari Raya Idul Fitri bersama instansi terkait, yaitu Dinas BMCKTR, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan. Selanjutnya, dokumentasi jejaring kerja eksternal dalam rangka kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, kami tayangkan video jejaring kerja eksternal. Seorang leader sejati tidak banyak bicara teori, tapi memberi contoh lewat tindakan. Menjadi pemimpin bukan soal memberi perintah, tapi soal mengajak dan menuntun tim menuju tujuan bersama. Bukan hanya soal karisma, tapi juga tanggung jawab, ketenangan, kreativitas, dan kejujuran. Selanjutnya, video jejaring kerja secara eksternal. Selanjutnya,
Dokumentasi komunikasi efektif internal dalam rangka rapat koordinasi dan evaluasi. Selanjutnya, komunikasi efektif internal dalam rangka koordinasi dengan tim kegiatan jalan dan jembatan. Selanjutnya, komunikasi efektif eksternal dalam rangka menampung aspirasi masyarakat Palembayan. Sekian, terima kasih. Semoga paparan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.